Pernahkah kalian mendengar larangan untuk tidak membuka sebuah pintu tanpa diberi alasan? Cerita kali ini tentang sebuah rumah kos tua dengan satu kamar yang selalu terkunci. Pintu itu tidak pernah dibuka, tidak pernah dibersihkan, dan bahkan pemilik rumah pun mengaku takut untuk memasukinya. Tapi, apa yang terjadi kalau larangan itu dilanggar? Apa yang sebenarnya bersembunyi di baliknya? Malam ini, saya akan ceritakan kepada kalian kisah mengerikan tentang pintu kamar nomor 4. Kalau kalian punya nyali, siapkan kopi dan teh terbaik kamu, dan jangan lupa memakai handset, dengarkan sampai habis. Selamat menikmati ceritanya. Coba kalian bayangkan, tinggal di sebuah rumah tua, di mana salah satu kamarnya selalu terkunci dan tidak ada seorang pun yang berani membukanya, bahkan pemilik rumahnya sendiri. Cerita ini dialami oleh Raka, seorang mahasiswa perantau yang baru saja pindah ke sebuah rumah kos di pinggiran kota. Rumah itu terlihat besar, tapi suasananya aneh, seperti terlalu sunyi, padahal ada beberapa penghuni. Raka menempati kamar nomor 2, tepat di lantai atas. Hari pertama, ibu kos sempat berpesan, "Nak, kalau lewat lorong atas, tolong jangan sentuh pintu kamar nomor 4 ya. Kuncinya biar ibu yang pegang." Awalnya Raka mengira itu kamar kosong. Tapi ada yang ganjil. Pintu kamar nomor 4 itu terlihat berbeda. Catnya kusam, gagangnya berkarat, dan di bawah pintu itu selalu ada celah kecil yang gelap. Tak pernah terlihat cahaya dari dalam. Malam pertama berjalan normal. Tapi pada malam kedua, saat ia pulang larut setelah mengerjakan tugas di kampus, lorong menuju kamarnya terasa dingin luar biasa. Lampu lorong berkedip-kedip, dan saat ia melewati pintu kamar nomor 4, ia mendengar suara. Suara seperti seseorang menggarut pelan dari dalam. Ker, ker, ker. Raka berhenti sejenak, matanya menatap celah di bawah pintu. Tidak ada apa-apa. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya suara tikus. Lalu ia melangkah masuk ke kamarnya. Namun tepat saat ia hendak menutup pintu kamarnya, dari lorong terdengar ketukan pelan di pintu nomor 4. Tok, tok, tok. Raga mematung. Ia menunggu, berharap ada penghuni lain yang keluar. Tapi lorong tetap kosong. Akhirnya ia mencoba tidur, walau hatinya masih tidak tenang. Malam berikutnya, gangguan semakin terasa. Saat sedang tertidur, ia terbangun karena mendengar bunyi gesekan seperti kuku di lantai. Sumbernya jelas, dari arah pintu nomor 4. Lebih aneh lagi, seolah bunyi itu semakin mendekat ke kamarnya. Ia memberanikan diri mengintip lewat lubang pintu kamarnya. Dan lorong itu kosong. Tapi pintu nomor 4 kini sedikit terbuka. Padahal siang tadi ia lihat terkunci rapat. Ia mendekat. Pelan-pelan. Dari celah pintu itu, ia mencium bau busuk yang menusuk hidung, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Dan di dalamnya, sepertinya ada sesuatu yang bergerak. Namun sebelum ia bisa melihat lebih jelas, pintu itu menutup sendiri dengan keras. Brak. Raga memundur, jantungnya berdegup kencang. Ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal teror panjang yang akan menghantui setiap langkahnya di rumah ini.
Kalau di episode sebelumnya, Raka hanya mendengar suara aneh dari pintu kamar nomor 4. Di malam-malam berikutnya, terornya mulai berubah jadi nyata. Sejak pintu itu terbuka lalu menutup sendiri, Raka merasa selalu diawasi. Bahkan siang hari pun, kalau ia lewat lorong itu, bulu kuduknya langsung merinding. Suatu sore, Raka memutuskan untuk bertanya pada salah satu penghuni kos, pria paruh baya bernama Pak Dani. "Pak, kamar nomor 4 itu sebenarnya kenapa sih? Kok selalu dikunci?" Pak Dani menatapnya lama lalu berkata pelan, "Nak, jangan terlalu ingin tahu. Ada hal-hal di rumah ini yang lebih baik tidak kamu buka." Jawaban itu malah membuat Raka semakin penasaran. Malamnya, sekitar jam 1, Raka terbangun lagi. Tapi kali ini, suara yang ia dengar bukan ketukan, melainkan bisikan. Bisikan itu terdengar samar, seperti berasal dari balik pintu nomor 4. "Buka, tolong, bukakan." Awalnya Raka mengira itu suara orang bercanda, tapi ketika ia tempelkan telinga ke pintu kamarnya, ia sadar bisikan itu menyebut namanya. "Raka, buka." Tubuhnya langsung dingin. Ia mundur, duduk di kasur sambil memeluk bantal. Berusaha tidak memikirkan apapun. Tapi suara itu tidak berhenti, malah terdengar seperti semakin dekat. Lampu kamarnya tiba-tiba redup lalu mati. Dalam gelap, ia melihat ada bayangan seseorang berdiri di depan pintu kamarnya. Bayangan itu tinggi, kurus, dan kepalanya miring ke satu sisi. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya seperti mengetuk. Tok, tok, tok. Jantung Raka berdegup kencang. Ia tidak berani bergerak. Tapi entah kenapa, kakinya terasa berat, seperti dipaksa berjalan menuju pintu. Begitu jaraknya tinggal setengah meter, bayangan itu menghilang. Raka membuka pintunya sedikit, mengintip ke lorong. Kosong. Tapi pintu kamar nomor 4 kini terbuka lebar. Dan dari dalam, Raka bisa melihat gelap yang pekat. Gelap yang terasa hidup. Sebuah tangan pucat keluar dari kegelapan itu. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam. Tangan itu menunjuk langsung ke Raka, lalu menarik sesuatu ke dalam. Dan entah kenapa, di detik itu, Raka merasa kalau ia tidak segera lari, sesuatu akan menyeretnya masuk ke kamar itu. Dengan langkah pelan, Raka mendekati pintu itu. Dari celah bawah pintu, ia melihat bayangan kaki tergantung. Kakinya pucat, menggantung lemas dan bergerak perlahan seperti diayun angin. Raka mundur, napasnya memburu. Tapi tiba-tiba, pintu kamar nomor 4 terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat wajah pucat dengan mata melotot, lidah menjulur, dan tali melilit leher. Wajah itu tersenyum kepadanya. "Gantikan aku." Pintu terbanting menutup keras. Lampu lorong padam. Dan dalam kegelapan itu, Raka mendengar suara langkah, kali ini dari belakangnya. Ia berbalik cepat dan mendapati Fadil berdiri tepat di depannya. Malam itu, Raka berdiri membeku. Sosok yang berdiri di depannya adalah Fadil,
tapi jelas-jelas bukan manusia lagi. Kepalanya miring, lehernya terikat tali, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Sebelum Raka sempat mundur, lampu lorong berkedip-kedip dan tiba-tiba pintu kamar nomor 4 terbuka lebar. Dari dalam, kegelapan pekat seperti menghisap udara di sekitarnya. Fadil menunjuk ke arah pintu itu, lalu berbisik, "Masuk, waktumu sudah tiba." Tubuh Raka Kahasa ringan, seolah ada yang menyeretnya. Kakinya melangkah tanpa kendali. Begitu ia melewati ambang pintu, hawa dingin menusuk tulang. Di dalam, ia melihat kamar yang tidak berubah sejak malam Fadil meninggal. Tempat tidur berdebu, tali gantung di langit-langit, dan noda gelap di lantai. Tapi kemudian, pintu di belakangnya menutup keras, berak, gelap total. Dari arah pojok ruangan terdengar banyak suara, seperti bisikan-bisikan. Saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, Raka melihat puluhan pasang mata memandangi dirinya dari kegelapan. Itu adalah wajah-wajah pucat, sebagian lehernya tergantung, sebagian lagi wajahnya hancur. Semuanya adalah mantan penghuni kamar nomor 4. Mereka bergerak mendekat sambil berbisik, "Gantikan, gantikan, gantikan." Tiba-tiba, tali di langit-langit bergerak sendiri, melingkar di leher Raka. Ia mencoba melepaskan, tapi tali itu semakin kencang. Nafasnya tersengal-sengal. Pandangannya mulai gelap. Sebelum semuanya menghilang, ia melihat Fadil berdiri di depannya, tersenyum puas. "Sekarang giliranmu menjaga pintu ini." Keesokan paginya, ibu kos menemukan kamar nomor 4 terkunci rapat seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda Raka. Namun beberapa malam setelah itu, penghuni kos lain mulai mendengar ketukan pelan dari pintu nomor 4 dan suara bisikan yang memanggil nama mereka. Rumah itu tetap berdiri dan kamar nomor 4 tetap terkunci. Tapi kalian tahu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Penghuninya selalu bertambah. Tamat. Nah, Sobat Horor, itulah cerita tentang pintu kamar nomor 4 yang selama ini jadi misteri di rumah kos itu. Kadang, ada batasan yang nggak boleh kita langgar. Bukan karena takut sama hal gaib, tapi karena sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya tersembunyi di baliknya. Raka mungkin hanya salah satu dari banyak orang yang jadi korban rasa penasaran. Dan rumah itu, ia tetap berdiri, menyimpan rahasia, dan menunggu korban berikutnya. Jadi kalau suatu hari kalian menemukan pintu yang dikunci rapat dengan peringatan untuk tidak membukanya, ingatlah cerita ini. Karena ada hal-hal yang memang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk cerita horor lainnya yang gak kalah mencekam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Arazi Story.